Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Al-ayah. Ikhwatimah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita anugerah dan karunia-Nya. Dan pada malam hari ini kita juga masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan thalabul ilmi, ya. Melanjutkan kajian kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-8 bagian yang kedua. Di bagian yang pertama dicantumkan hadisnya, ya, yaitu pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah mengenai seorang laki-laki yang pergi berperang dengan motif-motif tertentu. Yaitu yang pertama motifnya karena keberanian, yang kedua karena fanatik, ya, fanatisme, dan yang ketiga karena riya. Pertanyaannya, kenapa sahabat menanyakan motif-motif tersebut? Padahal sudah jelas kalau kita pahami motif-motif itu adalah motif-motif duniawi. Dari sahabat teu apaleun gitu, kira-kira gitu. Orang yang pergi berperang dengan motif karena ingin menunjukkan keberanian. Jadi dia pergi berperang karena memang mentalnya adalah mental jawara gitu, pemberani. Sahawe nu ngajak perang di ladenan gitu. Yang kedua karena di fanatisme gitu, ya. Fanatik terhadap tanah air, kedaerahan, suku, bangsa dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang yang jelas-jelas itu riya gitu, ya. Ingin dinilai oleh manusia sebagai seorang pemberani gitu kan, sehingga dia memperoleh kedudukan. Ya, sahabat teu apaleun gitu kira-kira. Yang jadi pertanyaan, kenapa sahabat menanyakan itu gitu. Nah, setelah kita menyimak kajian yang kemarin, ada jawaban yang tersembunyi dari pertanyaan itu gitu, ya. Bahwa tujuan dari sahabat mempertanyakan itu pada hakikatnya adalah bukan untuk menilai gitu, ya, perbuatan seseorang, tetapi tujuannya adalah bagaimana sahabat memperoleh jawaban dari pertanyaannya itu dengan harapan agar hal itu bisa menjauhkan, jadi ilmu gitulah, jadi penerang agar ilmu itu dapat menjadi penerang bagi dirinya gitu, ya, supaya tidak berniat gitu, ya,
tidak pergi berperang dengan niat-niat yang seperti itu gitu. Jadi bisa saja pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan, ditanyakan, tujuannya bukan untuk menilai orang lain, tetapi justru agar dirinya terjaga, terpelihara dari niat-niat itu gitu. Lebih jauh bahwa ilmu itu menjadi penerang bagi seluruh umat Islam. Jadi bukan untuk menilai. Jadi orang teh misalkan menangkan hadis ieu, oh berarti orang yang niatnya berperang itu karena ingin menonjolkan diri atau karena kebanggaan, kesombongan terhadap kedaerahan atau apapun lah gitunya. Namanya itu adalah sesuatu yang dinilai oleh agama adalah sesuatu yang keliru, dan kemudian kita menilai dengan standar-standar itu kepada orang lain. Bukan seperti itu gitu. Justru diterangkan oleh Rasulullah gitu ya, dalam rangka supaya ini jadi bahan muhasabah, bahan introspeksi diri kita. Karena ini terkait dengan masalah-masalah yang sebelumnya dijelaskan oleh Rasulullah terkait masalah hati gitu. Kan masalah hati mah tidak bisa ditinggali gitu. Pekerjaan hati seperti ikhlas, takwa itu tidak bisa dilihat. Yang terlihat adalah apa yang dohir gitu. Kita bisa menilai seseorang baik dan tidak baik itu berdasarkan dohirnya. Tapi nu dina jero hatena, nu dina jero dadana urang moal apa gitu. Wallahu alam. Termasuk misalkan gitu kan, mendengar kematian gembong Syiah misalkan ya. Ya, secara dohir orang menilainya ya gitu, dan memang dohirna katingalina bahwa dia adalah seorang pemimpin Syiah misalnya, gembong Syiah. Ya pantas saya tuh misalkan ngadoroakeuna pas mau teh lain innalillahi misalnya, tapi alhamdulillah gitu kan. Nah, tidak bisa disalahkan. Itu penilaiannya berdasarkan penilaian dohir. Tapi walau alam kita nggak tahu apakah nanti di hari kiamat dibukakan gitu kan rahasia-rahasianya. Apakah bisi mau walau alam. Sejalal teh nyebut si mautna pas akhirnya husnul khotimah gitu ya, walau alam tobat. Tapi kan teu apal ya. Wallahu alam. Tapi nu katingali dohir ya gitu. Nepi ka mautna tetap gitu. Nah, jadi pertanyaan sahabat itu dalam rangka muhasabah gitu. Dalam rangka supaya kita tidak terjerumus terhadap niatan-niatan yang salah dalam melaksanakan ibadah. Khususnya terkait dengan peperangan. Nah, terkait dengan perang itu, bahwa yang namanya perang itu semua manusia tidak suka, gitu kan, dengan perang. Kenapa? Karena memandang bahwa perang itu tidak melahirkan kemanfaatan, gitu. Malah dirasa bahwa dengan perang justru banyak madorotnya. Itu penilaian manusia gitu kan. Tetapi dalam pandangan Allah tidak seperti itu. Hiji waktu mah ya kita memang harus ada dan terjun ke dalam sebuah kancah peperangan. Mau tidak mau itu. Ayeuna mah orang sekene aman ya gitu. Perang fisik ya mah. Tapi kalau perang secara non fisik ukur ya, perang secara batin, secara apa sih, perang pemikiran gitu kan, perang peradaban ukur itu, dan bahkan sangat keras. Perang ekonomi sangat keras sekali terasa. Nah, satu saat bahwa semuanya itu akan bermuara pada perang fisik gitu. Mau tidak mau itu.
Oleh karena itu, perang itu satu keniscayaan sebetulnya dan tidak bisa dihindari karena terkait dengan atau berbicara dengan hak gitu, berbicara tentang hak dan batil. Yang namanya hak dan batil itu akan selalu bergumul, gitu, akan selalu bergulat, akan selalu berhadap-hadapan. Moal bisa diakurkeun ngaranna batil jeung hak moal bisa diakurkeun gitu. Nanti pada akhirnya kita harus memilih mau berdiri di mana gitu. Mau berdiri di pihak kebenaran atau mau berdiri di pihak yang batil. Itu wajib gitu deh, pasti gitu. Tidak bisa tidak. Yang namanya diri ini akan dimintai pertanggungjawaban untuk memilih gitu. Memilih yang mana? Memilih yang hak atau yang batil. Dan itu satu keniscayaan. Jangankan dengan orang di luar Islam atau musuh Islam, dengan sesama Islam saja itu bisa saja terjadi gitu kan. Buktinya di zaman para sahabat pernah terjadi perang sesama dengan kaum muslimin, sesama orang-orang Islam. Itu ada faktor-faktor tertentu gitu ya yang melahirkan peperangan-peperangan tadi. Nah, kita lanjutkan kembali. Karena masalahnya ini adalah kembali kepada niat gitu, kembali kepada niat. Maka segala sesuatunya itu harus benar gitu, niatnya. Ketika kita dituntut untuk berkorban gitu ya, untuk berjihad, baik itu jihad secara amwal, harta gitu ya, ataupun anfus, diri jiwa. Eta teh kan kudu bener niatna. Salah niat saeutik oge cilaka gitu. Salah niat saeutik cilaka. Orang teu sieunnan orang sok we perang jeung saha we diladenan gitu kan. Perang antar kampung gitu kan, hanya karena masalah-masalah yang tidak jelas misalkan. Keuk teh maot maha tah. Niatna naon gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, kita lihat lanjutannya. Kemarin kita sudah membahas tentang motivasi-motivasi itu, gitunya. Bahwa yang dimaksud dengan motivasi orang yang berani, orang yang fanatik gitu ya, dan orang yang ria gitu ya. Itu sudah jelas. Masing-masing kedudukannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ima ya terjemah nanya. Moal hese teuing, moal lieur teuing bacana. Nah, ini terkait dengan peperangan yang sifatnya itu adalah bertahan, gitu, mempertahankan diri. Jadi ada orang niat berperang itu karena untuk mempertahankan diri. Dan yang kedua, orang berperang itu motivasinya karena diperintah gitu untuk melaksanakan sebuah tuntutan. Tentu tuntutan di sini bukan tuntutan pribadi, tetapi tuntutan agama gitu. Nah, kita lihat yang pertama, amma qitalud difa' adapun peperangan atau berperang gitu ya, untuk mempertahankan diri adalah lau anna ahadan shola alaika fi baitika, bila ada orang yang masuk ke rumahmu gitu, yuridu akhda malika au yuridu ayyan tahaka irdo ahlika,
yang tujuannya dia masuk ke rumah kita itu adalah untuk mengambil harta benda atau bermaksud untuk mengganggu kehormatan keluarga, gitu, memperkosa misalkan seperti itu, ya, masalahnya contohnya. Fa innaka tuqatiluhu, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang yang masuk ke rumah tujuannya untuk merampok dan untuk mengganggu kehormatan keluarga, maka apa yang harus kita lakukan? Fa innaka tuqatiluhu, lawan gitu, perangi, tong cicing. Kama amaraka bidzalikan nabi, sebagaimana telah memerintahkan kepada Anda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hadisna. Jadi Nabi merintahkan, lamun aya jalma rek ngarampok, gitu, jalma erek, nah gitu, ngaganggu kehormatan, lawan, perang, tong cicing, sieun. Kenal, nah ini salahnya, nah kayak di dia. Faqad su'ila 'anir rajuli ya'tihul insana, maka sungguh telah ditanyakan tentang seorang laki-laki, ditanyakan kepada Nabi, yang mendatangi manusia, yuridu akhdama lahu, tujuannya dia ingin merampok, gitu, ya, ingin mengambil harta. Qala, Nabi menjawab, fala tu'tihu malaka, gitu. Maka janganlah engkau menyerahkan hartamu. Ya perintah ya, perintah Nabi. Fala tu'tihu malaka, maka janganlah engkau menyerahkan hartamu. Sieunnya dikeun harta. Tapi Nabi mah nyarek, tong dibikeun harta, kudu dilawan, kudu diperangan. Qala, nah, sahabat nanya, menurut sahabat ya pertimbangan ya. Matak naros teh. Aro'aita in qatalani, apakah menurut Anda in qatalani, ya, menurut Anda bagaimana jika ia menyerangku, gitunya. Maksudnya datang ke rumah tek ngarampok harta terus teu dibikeun hartana teh kumaha menyerang gitu. Kan sieun sahabat oge. Ini yang berarti nu sieunan mah anu wanian mah pasti dilawan. Masalahna sieun gitu. Qala qatalahu, Nabi menyuruh nyeperangan, lawan, gitu maksudnya. Jadi pertanyaannya, ing qatalani, kumaha cenah lamun nyerang? Agresif, udah pastinya nyerang gitu. Nabi menjawab, qatalahu, perangan, lawan gitu. Qala, lalu sahabat bertanya lagi, aro'aita ing qatalani, kumaha lamun abdi maut, bagaimana jika dia membunuhku, gitu. Qala, maka Nabi menjawab, fa anta syahidun, maka engkau mati syahid dah, gitu. Lamun hayang maut syahid kondisi kieu itu kan masalahna orang teu wani sih. Kamu lamun rampokna lobaan ya. Qala, sahabat bertanya lagi, aro'aita in qataltuhu, sebaliknya, bagaimana menurutmu jika aku yang membunuhnya? Kumaha lamun anu maot teh rampokna? Qala huwa finnar, maka kata Nabi, dia ada di neraka. Gitu.
Li'annahu mu'tadin dolimin. Sabab orang itu termasuk mu'tad, orang yang melanggar gitu, agresor, penyerang. Jadi dia artos kena naon di teh penjarah. Mu'tadin dolim, penjarah yang dolimnya perampok lah gitu, penjahat lah gitu, ya. Mu'tadin dolim itu ya perampok lah gitu, penjarah, penjahat gitu. Sebab mana nanti penjahat gitu. Hatta wa in kana musliman, sekalipun orang itu seorang muslim. Sok sanajan ngarampokna muslim tenang, perangan. Sekalipun dia mati, dia ada di neraka. Sebab orang itu pada waktu itu sebagai mu'tadin dolim, sebagai seorang penjahat, sebagai seorang penjarah yang dolim. Idza ja'akal muslimu yuridu ayyuqatilaka min ajli ayyukhrijaka min baladika. Lamun hiji waktu gitu ya, satu saat datang seorang yang beragama Islam gitu ya, dia bermaksud untuk memerangi kamu dengan alasan ingin mengusirmu dari negerimu, au min baitika, atau dari rumahmu. Jadi datang penjajah teh ya meureunnya agresor. Datang ke imah urang, datang ke lembur urang, tujuanana mengusir kita dari kampung halaman atau mengusir kita dari tempat tinggal kita. Pakotalahu, perangan gitu. Sok sanajan manehna Islam. Lamun tujuanana rek ngarampok gitu, rek ngajajah, rek ngusir orang di tempat tinggal kita gitu ya, maka tong diantep, kudu dilawan, kudu diperangan. In qatal tahu bahwa finnar, jika engkau membunuhnya maka orang itu ada di neraka. Wa in qatalaka fa anta syahid. Kalau kamu yang meninggal, maka engkau syahid. Ayo Pak, disebut perang untuk mempertahankan diri itu. Qitalud difa itu. Ya sifatnya defensif. Gitu. Jadi mempertahankan diri, diserang, jadi kudu ngalawan. Entong lupa gitu. Lawan gitu. La taqul kaifa aqtulu musliman. Jangan berkata atau jangan berpendapat gitu ya, bagaimana aku membunuh seorang muslim. Memang kayak aya dalilnya. Jadi kumaha rek ngalawan atau rek berperang dengan muslim lagi gitu. Bagaimana aku akan membunuh seorang muslim? Nah, jawabannya wal tadi jawabannya. Dia itu adalah perampok, dia itu penjahat gitu. Walau kattafana aidina amamal mu'tadina dzalimin alladina la yarqibuna fi mu'minin illa waladimmatan waladaina. Jadi jangan bertanya bagaimana jika aku membunuh seorang muslim. Tadi jawabannya dia itu adalah seorang penjahat gitu ya, dia seorang perampok. Nah, sekiranya tangan kita terikat di depan para penjahat yang dolim itu, yang tidaklah mereka mengintai terhadap orang mukmin melainkan untuk meminta tebusan dan jaminan. Kan tujuan udah kayak gitu. Ya lamun orang katewak sok rek dibebaskan gitu wae pada muslim bebaskan teu pan. Kalau tujuan mereka itu merampok, tujuan mereka menjara, tidak akan seperti itu. Bahkan mereka akan meminta tebusan, meminta jaminan.
lakanal mu'taduna lahumus sultah wala afsadu fil ardi ba'da islahiha walidalika naqulu hadhil mas'alah laisat min babi qitalit talab. Demikian keadaan mereka para penjara itu, bila mereka berkuasa pasti mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah membereskannya. Karena itu kami berpendapat hadhil mas'alah, permasalahan ini laisat min babi qitalit talab, tidak termasuk bagian dari bab peperangan untuk melaksanakan suatu tuntutan, suatu perintah gitu ya. Tolab itu kan tuntutannya, perintah. Jadi imah nerangkeun peperangan sifatnya dia membela diri gitu. Ya, membela diri itu adalah satu keharusan diperintahkan oleh Rasulullah gitu. Jadi umat Islam teh ulah FSMR kudu wanian gitu. Sekalipun misalkan ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka kedudukannya adalah mati syahid. Ditakdirkan itu rupanya di neraka gitu. Nah, cuman sekarang ianya yang disebut membela diri itu hukumannya gitu. Orang membela diri itu jadi dalih, jadi alasan. Tujuannya memang rek maehan gitu. Tujuannya untuk membunuh bakat tingku keheul gitu. Musuh, wah geus paehan sekalian. Nyebutna geus paeh membela diri padahal tujuannya membunuh. Omong geus direncanakeun tim mimiti nama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan keterangan tentang perang at-talab itu ya. Kalau tadi ad-difa ya, mempertahankan diri, sekarang qitalul talab. Ya. Tapi sebelumnya dijelaskan dulu oleh Syekh Al-Utsaimin masih berkaitan dengan qitalul difa'nya. Ma'lumun innani la adhabu uqatilu musliman atlubuhu. Peperangan untuk suatu perintah atau tuntutan, agar dimaklumi bahwasanya aku tidak pergi untuk memerangi seorang muslim melainkan karena saya menuntut sesuatu padanya, karena ada satu perintah gitu ya. Walakin adfa'u an mali wa nafsi wa ahli walau kana mu'minan, sekalipun gitu ya, saya berusaha mempertahankan harta, jiwa dan keluarga ya, sekalipun dia seorang mukmin. Ma'annahu la yumkinu abadan ayyakuna syakhsun ma'ahu imanun yaqdimu ala muslimin yuqatiluhu liyastuli ala ahlihi wa malihi abadan. Jadi saya berusaha mempertahankan harta, jiwa dan keluarga sekalipun dia seorang mukmin. Karena tidak mungkin seseorang selamanya dalam keadaan iman. Ia datang atas diri seorang muslim lalu ia memeranginya karena ingin menguasai keluarga dan hartanya. Ini maksudnya kieu. Seseorang pergi untuk berperang, untuk memerangi gitu ya. Seseorang karena orang itu telah telah melakukan satu kedoliman, gitu kan? Baik merampok ataupun menghinakan atau merendahkan kehormatan suatu keluarga, gitu. Jadi di ieu mah konteksna urang manglawankeun gitu, gitu ya. Seseorang yang pergi gitu ya berperang bukan karena sekedar dia perangnya itu untuk membela diri,
tapi membela saudaranya gitu ya, sebagai sebuah tuntutan dari perintah Rasulullah gitu. Kan Rasulullah memerintahkannya tadi melalui hadis yang disampaikan gitu kan, ketika sahabat bertanya tentang keadaan orang yang datang ke rumah untuk tujuan untuk merampok gitu atau untuk merenggut kehormatan keluarga. Kudu dilawan. Masalahnya tuani misalnya tuani ngalawan, aya nu ngelawankeun gitu. Seperti itu. Nah, tujuannya dia itu bukan semata-mata ngelawankeun gitu kan. Bukan semata-mata adifa, tapi tujuannya itu adalah untuk melaksanakan ini, menegakkan perintah gitu. Seperti itu. Nah, makanya di bawah ada keterangan walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibab itu mencela gitu ya. Mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Ayeuna mah sok tinggal di medsos. Ya. Jeung orang Islam ge silih ngajejel ya, silih ngahinakeun. Padahal itu sebuah kefasikan. Kalau orang sudah mencemooh saudaranya gitu ya, sesama muslim dengan kata-kata yang menyakiti perasaan saudaranya, itu adalah cermin sebuah kefasikan. Wah, naon ya, apalagi yang dihina itu misalkan ulama, ya, kiai, ya, tokoh agama, atau sesama kita saja, misalnya bukan ulama, bukan kiai, gitu ya. Pokoknya muslim, menghina, merendahkan, mencela itu adalah sebuah kefasikan, gitu kan? Sebuah kefasikan. Lebih parahnya kalau memerangi, gitu. Memerangi muslim itu adalah sebuah kekufuran. Geus pogo eta mah. Anu ngahina, nah gitu ya. Kan loba bazar nu kepagaweana ngahina. Ya kan? Terhadap orang-orang Islam itu mereka membuat celaan-celaan, sibab gitu, syabab gitu. Kadrun gitu kan. Naon deui? Ya nu karitulah. Celaan-celaan seperti itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang fasik gitu. Saya berani mengatakan buzzer itu orang-orang fasik gitu. Sekalipun dia mengaku muslim. Ya pegawaianana ya gitu mencela orang Islam. Dan yang disudutkan orang-orang Islam kan? Yang disudutkan itu orang-orang Islam. Dihina gitu kan dengan kata-kata yang luar biasa gitu. Matak panas ceuli gitu. Dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Geus jelas berarti lamun memerangan orang Islam kafir gitu. Nah, kudu diantep begitu. Perangan itu lah diantep gitu kan maksudnya itu. Jangan dibiarkan. Mana gitu. La imana li insanin yuqatilul muslimina itlaqan. Nah, maksudnya tadi wa qitaluhu kufrun itu tidak ada iman di dalam hatinya ya bagi manusia yang memerangi orang Islam secara mutlak. Jadi lamun dijelo mah geus merangan orang Islam berarti geus aya iman tah dina jero dan sok sanajan ngaku Islam. Sok sanajan ngaranna Islaminya, nah gitu. Misalkan Abdurrahman gitu ya, misalkan ngaranna gitunya, tapi ngajejeleh we musuhan ka Islam, merangan Islam, bahkan memfitnah gitu kan, ngalaporkeun dan sebagainya. Ya, jelas, berarti imannya kosong. Aidza kana ar-rajulu faqidal iman aw naqisul iman fayajibu an nuqatilahu difa'an anin nafs. Jika
gitu ya. Atau oleh karena itu jika seorang yang rusak imannya atau kurang imannya, maka kita mesti memeranginya sebagai upaya difa, itu mempertahankan diri. Wujuban, satu kewajiban. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qatilhu. Nah, karena Nabi memerintahkan kepada kita melalui perintahnya, melalui sabdanya, qatilhu, perangan gitu, tong diantep. Wa qala, Nabi mengatakan in qataltahu, jika engkau membunuhnya, fahuwa binnar, maka dia ada di neraka. Wa qala, dan dia mengatakan wa in qatalaka, jika ia yang membunuhmu, fanta syahidun, maka engkau ada dalam syahid. Alhasil anna hunaka kita lain, kita lan litolab, adhabu ana uqatilun nasa masalan fi biladihim hadza la yajuzu illa fi syuruti muayyanah. Karena itu kesimpulannya ya, kita mesti memerangi sebagai upaya apa? Mempertahankan diri. Nah, di situ ada dua jenis perang yang disebutkan itu. Yang pertama adalah perang dalam rangka mempertahankan diri, dan juga perang untuk suatu keharusan, melaksanakan satu perintah, yaitu saya memerangi, saya pergi berperang misalnya ke negeri-negeri. Nah, tidak diperbolehkan misalkan kita agresi jika zaman kapungkur, para sahabat pergi untuk menaklukkan kota-kota gitu kan. Nah, kecuali kalau dalam rangka atau ada syarat-syarat tertentu yang diperintahkan oleh syara, oleh agama. Kita lanjutkan dulu. Nah, masalah sebagai contoh ini. Qala ulama idza taraka ahla qaryatil adza wa huwa laisa min arkanil Islam, wajaba ala waliyil amri an ayyuqatilahum hatta yu'addinu li'annahum taraku sya'iratan min sya'airil Islam. Ini sebagai contoh. Seorang ulama mengatakan bila ada satu kampung meninggalkan azan, meskipun azan itu bukan merupakan bagian dari rukun Islam, ari azan wajib itu bagian dari rukun Islam bukan? Kan anu di perangan dulu ku sahabat teh anu murtad gitu nya, anu teu daek mayar zakat gitu kan? Nah, terus apakah kalau misalkan di satu kampung nya aya masjid tapi tara adzan, ninggalkeun azan. Nah, apakah itu harus diperangi? Ya, ulama mengatakan kalau ada satu kampung padahal aya masjid tapi teu adzan gitu nya, artinya meureun teu aya panggilan keur salat gitu. Nah, maka meskipun itu bukan bagian dari rukun Islam, mesti bagi wakil amir untuk memerangi mereka. Maksudnya memerangi di dia teh nya menekan gitulah, gitu ya, mengintervensi supaya mereka melaksanakan syiar adat itu. Nyalamun misalkan secara baik-baik mereka menerima ya, itu kan satu bagian dari dakwah gitu kan. Tapi ketika misalkan mereka menolak dengan alasan atau berdalih gitu bahwa ada lain rukun Islam atuh teu naon teu ada oge gitu. Masing-masing we nafsi-nafsi norek salat-salat norek henteu gitu. Padahal adzan itu adalah salah satu syiar. Gitu kan? Sebuah syiar. Nah, karena di sini disebutkan wajib bagi amir atau wakil amir yang berkuasa yaitu untuk memerangi mereka gitu, supaya mereka melaksanakan kembali azan. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam. Jadi masalahnya syiar itu. Jadi syiar teh ulah pareum. Ulah nepi ka pareum. Wajib gitu. Ngalaksanakeun salat di lapang itu kan nembongkeun syiar.
Ulah nepi ka pareum kudu hirupkeun gitu. Menghirupkan sunnah itu satu kewajiban, satu keharusan. Karena di situ ada syiar. Selanjutnya wa idza taraku sholatal id. Nah, ini contoh lain. Wa qalu la nusalliha la fi buyutina wala fis sahra'i. Yajibu an nuqatilahum. Hatta law furido anna qauman hajuna. Wa qalu halil adzan min arkanil Islam. Qulna la walakinnahu min sya'airil Islam. Panuqatilukum hatta tu'adzinu. Ya, kita oge anu teu ngalaksanakeun salat Id, gitu kan? Orang yang tidak melaksanakan salat Id. Nah, mereka mengatakan bahwa kita tidak melaksanakan salat Id itu di rumah-rumah dan juga tidak melaksanakan salat Id di lapangan, anggap sunnah teh apa? Atau naon teh salat Id oge gitu. Tapi kata aya tah salat Id. Gitu ya. Padahal orang Islam pun tapi teu ngalaksanakeun salat Id gitu. Sok sanajan sunah. Gitu nya. Di imah teu di lapang oge teu gitu. Ada teu wajib sunat teh. Ini wajib untuk kita memerangi. Dalam konteks perangnya bukan langsung perang seperti yang dipahami ya. Tentu ada tahapan-tahapan gitu ya. Misalkan mendakwahi mereka. Sekalipun mereka misalkan berargumen gitu kan, ada argumen dulu, perang argumen dulu. Ya seperti tadi disampaikan ada argumen gitu ya. Mereka membantah apakah adan itu termasuk bagian dari rukun Islam, gitu kan? Nah, kita menjawab memang bukan bagian dari rukun Islam. Walakinnahu min sya'airil Islam, tapi itu merupakan bagian dari syiar Islam. Ada sholat Id di lapang, itu syiar yang harus ditegakkan. Termasuk merenang muslimah ngarang jilbab itu kan syiar gitu kan, syiar Islam. Ketika syiar Islam itu dihalang-halangi, ketika syiar Islam itu misalkan dilarang, maka kita wajib untuk melawan. Nah, kemudian idza tatalat ta'ifatani minal mu'minin wajaba alaina an nusliha bainahuma. Ya. Kemudian jika ada sekelompok atau dua kelompok di antara orang yang beriman, gitu kan, berperang. Pasea gitu. Ya. Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, berperang. Wajib alaina an nusliha bainahuma. Wajib bagi kita untuk mengislahkan keduanya. Wajib mengislahkan keduanya. Nah, tapi fa'im baghat ihdahuma 'alal ukhra, tapi jika salah satunya bughot, maksud bughot menyimpang dari kebenaran, diajak, "Yuk islah, mari kita ke jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya," gitu kan? Tapi tidak mau, gitu ya, malah menyimpang dan bahkan membangkang. No tadina orang islahkeun jadi orang merangan gitu. Wajib an nuqatilah, wajib bagi kita untuk memeranginya. Hatta tapi ila amrillah, tapi nepi ka batas tertentu. Kapan wajibnya perang memerangi mereka itu? Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Ma'annaha mu'minah. Ya, karena mereka pada dasarnya memiliki keimanan, gitu kan? Nah, jadi ketika misalkan menyimpang karena faktor-faktor misalkan ya fanatik kedaerahan atau apa gitu kan? Nah, ketika kita luruskan tidak mau, ayo gitu kan kembali ke jalan Allah. Nah, ketika misalkan menyimpang kita perangi sampai pada batas waktu ketika mereka kembali lagi ke jalan Allah kepada perintah Allah, maka kita berhenti gitu ya. Untuk kemudian mengislahkan kembali. Nah, walakin hunaka farqun baina qitalid difa wa qitalid talib. Nah, di sana terjadi atau ada perbedaan yang jelas ya antara perang untuk membela diri dan juga perang karena sebuah perintah, karena sebuah suatu tuntutan. Amat talabu ma natlubu illa min abasyari qitalihi wa amad difa fala budda ayyudafi. Ya, mun perang karena
eh, melaksanakan satu perintah atau satu tuntutan itu tidak sembarangan gitu ya. Jadi melaksanakan suatu peperangan, pergi berperang untuk melaksanakan untuk menegakkan satu tuntutan, satu perintah itu dasarnya itu karena perintah agama gitu ya, bukan atas dasar hawa nafsu. Nah, kemudian kalau ad-difa itu jelas dalam upaya pembelaan diri gitu. Terakhir, kesimpulan walhasil annahu la budda min tasfihin niyyah. Nah, kesimpulannya adalah bahwa meluruskan niat itu adalah satu kemestian. Wa narju minkum an tanbahu ala hadhil masalah li annana naro fil jaraid wa suhufil watan al-watan wa laysa fiha dzikrul Islam wa hadza naqsun adimun yajibu an tuwajjihal ummah ila nahji wal masalikis sahih. Jadi di antara kita gitu ya, wajib memperhatikan permasalahan niat ini ya dalam masalah misalkan orang untuk berjihad. Jihad bukan berdasarkan dalih-dalih atau niatan-niatan yang sering dipropagandakan seperti ya al-waton untuk membela tanah air itu rugi lamun orang niatnya kan sakadar gitu ya, padahal yang harus diutamakan itu niat untuk berjihad itu adalah karena agama. Jadi agama nomor hiji lain tanah air ya, agama nomor satu itu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengarahkan umat kepada jalan yang terang dan lurus. Wa nasallallahu lana wa lakum at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Dan semoga Allah kita memohon kepada Allah agar kita memperoleh taufik untuk melaksanakan apa yang disukai dan apa yang diridhai oleh Allah. Itu saja barangkali yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.